Terisai hidupku dengan nama Maria, aku pasti menang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan belas kasihnya, dengan siku, marilah kita dengan jujur dan ikhlas hati mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Allah dan sesama. Marilah kita mohon ampun atas segala kelemahan dan kedosaan yang telah kita perbuat. Secara khusus, kita mohonkan ampun juga atas kesalahan dan dosa dari saudari kita, Ibu Teresia Surtihargosti, yang dipanggil Bapa di surga 100 hari yang lalu. Kasihanilah kami ya Bapa, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkaulah pencipta dan penebus kami. Tuhan Yesus telah berjaya dengan mengalahkan maut dan masuk ke dalam kemuliaan abadi-Mu. Semoga ya Bapa, hamba-Mu ini, saudara kami, Ibu Teresia Surtihargosti, juga mengalahkan maut dan masuk dalam kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang mati ke dalam Kristus. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Lagu antara bacaan dengan referen, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Ya, Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Di malam yang sangat istimewa. Kenapa? Ternyata jarak dan waktu yang memisahkan bisa kita persempit. Kita bisa saling ketemu walau hanya dengan yang namanya kecanggihan teknologi. Kita bisa kangen-kangenan. Dan pada malam hari ini sangat istimewa kita dipertemukan untuk memperingati 100 harinya Ibu Teresia Surti Hargusti. Saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya saya mau cerita tentang Ibu Teresia Surti Hargusti, tapi saya yakin semuanya sudah kenal, jadi tidak ada yang asing. Yang jelas pada malam hari ini, kita mempunyai keyakinan dan harapan bahwa nanti kita semua akan ikut dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mempunyai pengalaman yang banyak banget dengan Ibu Teresia Surti Hargusti. Saya yakin semua putra-putrinya tahu persis seperti apa Ibu Teresia Surti Hargusti. Ibu Teresia Surti Hargusti menurut saya adalah ibu yang tidak bisa dibohongi oleh anaknya. Karena ibu ini tahu persis semua sifat-sifat anaknya. Tahu persis apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kemauan dari anak-anaknya.
Dan pada malam hari ini, saya mau adakan pengakuan dosa saya. Beberapa mungkin tahun yang lalu, kami bersaudara sepakat untuk berbohong kepada ibu, terutama karena saya. Tapi bohongnya adalah demi kebaikan ibu, demi kesehatan ibu. Yang menjadi penyesalan saya adalah sampai meninggal, saya belum sempat bercerita yang sesungguhnya. Tetapi saya mempunyai keyakinan dan percaya bahwa Tuhan mengampuni apa yang anak-anaknya telah berbuat untuk ibunya. Dan saya juga yakin sebelum meninggal pun ibu juga tahu kalau putranya sebenarnya tidak seperti yang nampak di depan ibu. Tapi karena kebaikan ibu tampil tetap tegar, tidak bertanya pada putra-putranya, pada putrinya, sak tenane ono apa. Bapak Ibu dan saudara-saudariku, saya yakin ibu ini memang luar biasa. Mungkin saya di depan ibu saat ibu mau meninggal pun, atau setelah ibu meninggal, mungkin orang lain mengatakan saya ini orangnya tabah. Tapi ternyata tidak. Melalui sebuah komunikasi yang tidak bisa saya ikuti, ibu juga mengizinkan putra-putrinya untuk menangis. Maksud saya, komunikasi yang tidak bisa saya ikuti adalah ibu bisa berkomunikasi dengan anak saya yang paling kecil. Walaupun sudah meninggal, ibu mengatakan silakan untuk menangis. Dan pesannya kepada anak saya bahwa nanti mungkin saya yang paling lama bersedih. Saya yakin sebenarnya semuanya sedih, tidak ada orang yang gembira tinggal ibunya. Tetapi saat ada pastor yang mengatakan turut berbela-sungkawa, saya menjawab bukan berbela-sungkawa, bersukacita. Kenapa? Karena saya yakin ibu saya akan masuk surga. Seperti yang dijanjikan di dalam Injil ini. Saya yakin betul, ibu saya akan masuk surga. Memang berat jalan yang harus dilalui orang mau masuk surga, yaitu melalui sebuah kematian. Dan ini dilakukan oleh semuanya, kalau yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membebaskan, Tuhan akan menyatukan kita semua di dalam kerajaan-Nya. Dan Ibu Teresia Sophia Hargusti sudah melampaui jalan ini. Saya yakin saat ini Ibu Teresia Sophia Hargusti bisa tersenyum melihat putra-putrinya, melihat saudara-saudarinya, juga dari keluarga Bogor, yang ikut nyengkuyung doa. Saya yakin saat ini Ibu Teresia Sophia Hargusti menjadi pendoa. Dan saya yakin dari beliau nanti kita semua juga akan dipermudah saat kejiaran di dunia ini. Kita juga akan dipermudah lewat doa-doa dari Ibu Teresia Sophia Hargusti. Bapak Ibu dan saudara-saudariku, maaf,
mencoba untuk bisa tertegar, ternyata tidak bisa. Dan melalui Injil ini, Bapak Ibu, dengan harapan yang luar biasa. Dari bacaan pertama dikatakan, kalau Yesus tidak bangkit, kita semua juga tidak akan pernah dibangkitkan. Dan ternyata kita tahu semua bahwa Tuhan Yesus dibangkitkan. Maka kita mempunyai pengharapan yang luar biasa. Kita semua juga akan dibangkitkan. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin ada dari saudara saya atau dari keluarga Bogor mau menambah, semoga saya persilahkan. Ada yang mau menambah? Tidak? Oke, kita lanjutkan. Kalau memang sudah tidak ada. Mbak Dita ada, Mbak Dita? Apa, Om? Betul, ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita panjatkan doa-doa bagi arwah saudari kita yang sudah meninggal dunia dan juga bagi kita semua dan gereja yang terus-menerus. Bagi saudara kita, bagi saudara kita, Ibu Teresia Surti Hargusti, yang sudah dipanggil Bapa 100 hari yang lalu. Semoga melalui pembaptisan yang telah diterima, saudari kita Ibu Teresia Surti Hargusti, dan berkat iman akan Yesus sepanjang hidupnya, ia dianugerahi hidup kekal yang telah dijanjikan Allah sendiri kepadanya. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para uskup dan para imam kita yang telah meninggal, semoga para pemimpin gereja kita yang sudah dipanggil menghadap Bapa diikut sertakan dalam perayaan surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya. Bagi siapa saja yang sudah meninggal dengan harapan akan bangkit kembali. Semoga semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi diterima dalam pangkuan surgawi abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang ada di tempat ini dan di rumah kita masing-masing. Semoga iman pengharapan kita akan Yesus Kristus semakin dikuatkan dalam perjuangan hidup kita sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita satukan semua doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santa Teresia, doakanlah kami. Allah Bapa kami yang maha baik, semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudari kita, Ibu Teresia Surti Hargusti, yang sudah dipanggil Bapa 100 hari yang lalu. Ya Bapa, bebaskanlah dan bersihkanlah dia dari segala dosanya. Limpahkanlah penebusan-Mu padanya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Bunda Maria, dengarkanlah salam dari kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah di antara wanita, dan terpujilah bagimu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah bagimu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah bagimu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, ini saatnya kita mohon berkat dari Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan ini ibadat untuk mendoakan keselamatan arwah saudari kita, Ibu Teresia Surti Hargusti, sudah selesai. Syukur. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita tutup dengan lagu penutup. Lagu penutup dari Mazmur nomor 127. Syukur Sudah selesai, Mazmur. Terima kasih. Teman-teman semuanya. Terima kasih. Semuanya. Matur nuwun Eyang Bogor, matur nuwun Om Tante semua. Nuwun, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Abang nuwun ya. Sukses. Besok ya. Kenapa tuh? Ya.
Salah ya. Ini anda. Ambiar cici, ambiar tuh. Ambiar. Udah semua. Terima kasih ya. Terima kasih. Bye. Sehat semua ya, sehat semua. Love you, Bu. Eyang. Dadah. Liburan. Dadah.